Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Daus ha intaha jamaah sekalian, malam ini Ustadz kita yang biasa mengisi, Ustadz Dr. Muhammad Yusran Ansar LCMA, berhalangan. Informasi yang sampai kepada kami, beliau kurang sehat. Syafahullah syifaan ajilan la yughadiru saqama. Kita doakan supaya beliau segera disembuhkan Allah. Maka panitia meminta kami untuk mengisi malam ini supaya tidak kosong. Insya Allah malam ini kita akan baca satu buku atau salah satu bagian judul dari buku ini. Buku ini diberi judul oleh penulisnya Majalisu Qur'aniyah, majelis Quran. Ditulis oleh Doktor atau Syekh Doktor Uwaid bin Hamud Al-Azami, ya. Hafidhahullahu ta'ala. Kita ambil satu judul dari kitab ini, yaitu ayat firman Allah yang di dalamnya terdapat kalimat kuntum khaira ummatin. Kalian adalah umat yang terbaik. Dalam surah Al-Imran ayat 110 Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minun wa aksaruhumul fasikun.
Surah Al-Imran ayat 110. Kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk semua manusia. Kalian menyuruh mereka berbuat ma'ruf dan melarang mereka dari perbuatan mungkar. Dan kalian beriman kepada Allah. Seandainya ahlul kitab itu Yahudi dan Nasara, yang dimaksud oleh ahlul kitab Al-Quran, dalam Al-Quran adalah Yahudi dan Nasara. Jadi mustalah ahlul kitab dalam Quran itu merujuk pada dua umat ini, Yahudi dan Nasara, ahlul kitab. Sekiranya mereka beriman, maka itu pasti lebih baik bagi mereka. Minhumul mu'minun, ada yang beriman di antara mereka, wa aksaruhumul fasikun, tetapi kebanyakan adalah orang-orang yang fasik. Kata Syekh, coba lihat ayat ini dimulai dengan kata kuntum, kalian, dan dalam bentuk madi, bisighatil madi. Wa qad jaa huna bisighatil madi. Wa maddatul kaun tadullu ala tamakkun wal araqa fi syai'. Dan ketika satu bentuk itu disampaikan dalam bentuk lampau atau madi, itu menunjukkan ketegaran, kekuatan, dan kokohnya sesuatu. Maka ketika disebutkan kuntum, kata kuntum di sini mengandung makna itu. Mimma yadullu ala jadaratihin wa uluwi qadrihin fi. Jadi ini kalimat pujian tentang umat Islam, tentang orang beriman, ketika Allah mengatakan dalam ayat ini dengan kalimat kuntum. Allah tidak mengatakan antum khaira ummah dalam bentuk mudhari, tapi Allah mengatakan kuntum khaira ummah. Kata Umar, "Law syaa Allahu azza wa jalla laqala antum fakunna kulluna walakin qala kuntum." Kalau Allah berkehendak dalam ayat ini, Dia akan mengatakan antum. Maka yang dimaksud adalah para sahabat ketika itu, atau semua kita. Ya, yang dimaksud adalah semua kita. Tapi ketika Allah mengatakan kuntum fi khassati ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ini merujuk pada makna kekhususan, kualitas siapa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita baca ayat ini sekarang, maka yang pertama yang harus segera muncul dalam benak dan pemahaman kita adalah sahabat. Mereka lah yang pertama dimaksud oleh ayat ini. Dan bagaimana kita menemukan siapa itu sahabat? Ayat ini sebenarnya ketika kita baca mendorong kita untuk membaca sirah sahabat agar kita tahu. Karena ketika Allah mengatakan kuntum, itu maknanya tentang kualitas mereka, sahabat mereka, ya, nilai mereka, ya, siapa mereka. Tapi dari mana kita mengambil informasi tentang sahabat? Dalam Quran hanya hal-hal yang sifatnya global.
Maka kita perlu membaca sirah sahabat. Sehingga ayat yang kita baca ini hidup dalam pikiran dan jiwa kita, menggerakkan kita, menjadikan kita orang-orang yang mau berbuat bukan persis seperti sahabat, tapi kita terinspirasi, kita digerakkan, kita termotivasi untuk melakukan seperti apa yang dilakukan oleh para sahabat, di mana apa yang mereka lakukan ketika itu menjadikan sampai saat ini Islam masih kuat. Ya. Jadi ada upaya di Inggris sekarang, mereka mendiskreditkan Islam. Jadi ada satu peristiwa, mereka boncengi, ini kesempatan untuk merusak citra Islam. Ya. Sekarang di Inggris ini lagi bakar-bakar ini. Ada ekstrim kanan, ya, anak-anak geng yang dikumpul untuk merusak citra Islam. Karena Islam di Inggris itu, dan ini bahagian dari getaran apa yang dilakukan sahabat 1400 tahun yang lalu, yang masih bergerak sampai sekarang. Jamaah sekalian, bahwa di Inggris pertambahan umat Islam dari orang-orang Inggris sendiri yang masuk Islam, itu yang membuat mereka khawatir. Bahkan tokoh-tokoh mereka sudah bicara, pertahankan Inggris sebagai negara Kristen, sebagai wilayah Kristen, karena mereka tahu, mereka takut berdasarkan prediksi nanti Inggris, ya, umat Islamnya lebih banyak daripada orang Kristennya. Iya. Wali kota London itu orang Islam. Iya. Ini kekhawatiran. Ada satu gedung di Inggris, gedung bersejarah, itu dibeli oleh seorang milioner Islam, dan ketika dia akan jadikan masjid di lantai pertamanya langsung diprotes. Ya. Karena akan memuat kurang lebih 1000 jamaah. Akhirnya dibicarakan di parlemen Inggris, diizinkan tapi tidak boleh kecuali dibatasi, cuma 300 jamaah yang bisa sholat. Ya. Ini fenomena yang terjadi. Belum lagi di negara Eropa yang lain, di Prancis. Jadi ada perlawanan dari mereka, perlawanan yang mereka melawan sendiri, ya, pengakuan mereka sebagai orang-orang yang demokratis. Ya. Demokratis kalau itu berkaitan dengan kepentingan mereka. Tapi ketika berkaitan dengan Islam tidak ada demokratis. Pokoknya mereka pakai hukum, ya, hukum kekerasan, hukum rimba, ya, yang dibungkus dengan apa? Kalimat-kalimat modern jamaah sekalian. Nah, mari kita lihat kembali. Jadi kata kuntum digunakan oleh Allah. Allah tidak menggunakan kata antum, tapi dengan kata kuntum yang berkaitan dengan khususiyah sahabat dan kualitas mereka. Juga wa man sana'a misla sani'ihim kanu khaira ummatin ukhrijat linnas ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Apa khususiyah para sahabat sehingga mereka disebut sebagai khaira ummah? Amar ma'ruf nahi munkar, dakwah fi sabilillah. Dakwah di jalan Allah. Ya. Mengajak manusia berbuat baik dan mencegah manusia dari kemungkaran. Dan kata beliau, siapa saja yang melakukan apa yang dilakukan sahabat, berdakwah, amar ma'ruf nahi munkar, maka mereka juga yang dimaksud oleh ayat ini. Jadi kata kuntum di sini, ya, tidak bermakna nostalgia sejarah bahwa ketika kita baca, oh kita hanya bisa melihat sahabat, kita hanya bisa membayangkan sahabat, kita hanya bisa mengulang kembali tentang sahabat, dan kita tidak ada di situ. Kita bukan bagian dari ayat itu. Kita bukan yang dimaksud oleh ayat itu. Maka kata kuntum di sini dia bermakna
memang sahabat yang pertama, tetapi siapa saja yang melakukan dakwah seperti yang dilakukan oleh para sahabat, kuntum khaira ummah, ditujukan kepada siapa saja yang membaca ayat itu, sampai kapanpun juga, dan siapapun yang membacanya dan mencoba untuk hidup secara khusus berkaitan dengan dakwah. Jamaah sekalian, kita berdakwah di mana saja. Kita berdakwah di tengah keluarga kita, dan itu yang paling bisa kita lakukan. Mungkin kita tidak bisa berdakwah dalam arti bernasehat, ya, secara lebih luas. Tapi siapa yang punya keluarga, maka semua orang yang di bawah kekuasaannya, ya, yang dia nafkahi, seorang bapak, maka dia bisa melakukan dakwah, mengajak kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran. Dan itu adalah bahagian dari eksistensi Islam. Islam ini hilang, bahkan hilang dari tengah keluarga kita. Tinggal nama ketika tidak ada dakwah. Islam ini hilang bahkan di tengah keluarga kita, pada istri dan anak-anak kita, namanya nama-nama Islam. Tetapi bisa saja pola pikir, gaya, mode, cara bukan lagi berdasarkan syariat Islam, petunjuk Islam, agama Islam. Bahkan sudah lama hilang Islam itu dari rumah kita. Akan datang satu zaman, akan datang satu waktu, Islam tinggal nama, kata Rasulullah. Di antara sebabnya, dan sebab yang paling besar, tidak ada dakwah. Tidak ada orang yang berdakwah, tidak ada orang yang mengambil tanggung jawab untuk mengingatkan dan menasihati. Kalau kita ingin berdakwah, dan dakwah ini adalah salah satu ciri umat yang terbaik, jangan menunggu kapan kita berdakwah. Mari mulai dari rumah kita masing-masing. Rumah kita adalah ladang dakwah kita, tempat kita berdakwah. Ya. Kalau saja setiap rumah, di dalam rumah itu ada dakwah, betul-betul seorang bapak, seorang pemimpin keluarga melakukan dakwah, dia memahami ayat ini, kuntum khaira ummah, ya, maka kita akan melihat setiap remaja yang keluar dari rumah itu, setiap pemuda, setiap pemudi, di situ akan ada bekas-bekas dakwah. Tidak akan sama satu rumah tangga yang di dalamnya ada bapak, ada pemimpin keluarga yang berdakwah, dengan bapak yang acuh, ya, tidak akan sama. Tidak akan sama kondisi rumah itu. Tidak akan sama orang-orang yang keluar dan masuk di rumah itu. Dan inilah yang ditunggu oleh musuh-musuh Islam. Ketika rumah kita kehilangan ruhnya, kehilangan identitasnya, kehilangan isinya, ini yang ditunggu oleh mereka. Artinya kita mempersingkat kerja-kerja mereka. Kita mempersingkat kerja-kerja mereka. Kalau mereka harus bekerja dari A sampai Z, kita sudah bantu dia dari A sampai G. Dia tinggal lanjutkan saja. Maksudnya dalam rumah kita ini sudah ada calon-calon yang akan mereka lanjutkan, akan mereka proses, yang akan mereka garap tanpa kita sadari. Seorang muslim, keluarga muslim ada identitas, dan itu kembali kepada dakwah yang kita lakukan. Jamaah sekalian yang berbahagia yang dirahmati Allah, kuntum khaira ummah. Ketika Allah mengatakan kepada kita dan kita baca kuntum khaira ummah, lil is'ar bitakrimil mukhatabin, agar orang yang membaca ayat ini
merasakan bagaimana dia yang dimaksud oleh ayat ini. Siapa yang dimaksud dengan mukhatabin di sini? Yang dimaksud adalah setiap orang yang membacanya. Setiap kita membaca ayat ini. Wa zakar al-khairiyah khairan wa ja'alaha khabaran likana lidalalati alal khairiyah hiyal amrul ladhi tamakkana fihin wa hum alikuna fih. Ketika disebutkan kata khaira, kuntum khaira ummah, ini adalah khabar kana untuk menunjukkan kualitas al-khairiyah itu, yang itu merupakan sesuatu yang betul-betul ada di tengah umat ini, sesuatu yang merupakan nilai umat ini. Siapa ini umat? Umat yang terbaik. Dan umat yang terbaik di sini ketika merupakan harga umat ini, nilai umat ini, kualitas umat ini, maka itu kembali kepada tugasnya, kepada sifatnya, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar tadi. Antum tawaffawna sab'ina ummah antum akhiruha wa akramuha ala Allah. Ada 70 umat yang telah mendahului kita dari umat-umat yang Allah hadirkan di bumi ini. Ya. Kalianlah, kata Rasulullah, umat yang paling terakhir. Tetapi kalianlah umat yang paling mulia di antara umat-umat itu. Untuk menjelaskan kepada kita makna kuntum khaira ummah, umat Islam sejak zaman sahabat. Sebelum kita ada 70 umat yang sudah berlalu, sudah lewat. Tetapi kata beliau, wa akramuha antum akhiruha wa akramuha ala Allah. Kalian adalah umat yang paling terakhir, tetapi kalian adalah umat yang paling mulia. Qala al-Hasan, nahnu akhiruha wa akramuha indallah. Kami adalah, atau kita adalah umat yang terakhir, tetapi kita adalah umat yang terbaik. Nah, kaifa tuqayyad khairiyatu hadhil ummah awwaluha wa akhiruha bil amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar min furudil wa huma min furudil kifayah allati la yaqumu biha kullun nas. Dakwah itu fardu kifayah. Tidak semua orang berdakwah. Tapi Allah mengatakan kalian sebagai satu umat, kalian semua adalah umat yang terbaik. Padahal dakwah itu hanya dilakukan oleh sebagian orang, tidak semua. Dan hukumnya, secara hukum dia fardu kifayah, bukan fardu ain. Tapi kenapa Allah menyebutkan kalian semua adalah umat terbaik? Disebutkan dalam penjelasan buku ini bahwa inilah yang dimaksud dengan khairiyah hadhil ummah. Artinya semua yang melakukan dakwah dari umat ini berdasarkan kemampuannya itu telah mewakili yang lain. Sebagaimana fardu kifayah, kalau ada yang sudah melakukan sebagian orang, maka gugur kewajiban pada sebahagian yang lain. Nah,
Bagaimana menjaga di tengah umat ini selalu ada yang berdakwah. Jangan umat ini kehilangan orang-orang yang berdakwah, orang-orang yang menyampaikan kebaikan, orang-orang yang menyampaikan kebenaran. Jamaah sekalian yang berbahagia dan dimuliakan Allah, maka seperti yang kita katakan tadi, memang hanya sebahagian dari umat ini yang wajib untuk melakukan dakwah berdasarkan kapasitasnya. Tapi kalau kita kembalikan kepada keluarga kita masing-masing, ya, yang wajib berdakwah di tengah keluarganya masing-masing adalah kepala keluarga. Sebagai orang-orang yang sudah berkeluarga terutama, ya, kita ini sebagai pemimpin keluarga harus belajar supaya ilmu yang kita pelajari, ilmu yang kita ketahui, itu yang kemudian kita ajarkan dan kita ingatkan kepada keluarga kita, jamaah sekalian. Begitu kita menikah, apalagi kita sudah punya anak, begitu kewajiban belajar dan menuntut ilmu untuk menjadi bahagian dari dakwah ini sesuatu yang perlu kita perhatikan. Makanya kalau kita sudah punya keluarga, ya saya ingatkan berkaitan dengan keluarga, sudah punya anak, sudah punya istri, janganlah kita malas menghadiri majelis ilmu. Ya. Kalau sekedar bapak dalam arti pergi cari uang, pulang kasih makan anak istri, ya, itu tidak ada bedanya dengan binatang. Bahkan binatang itu dalam hadis dikatakan dia tinggalkan sarangnya kosong, temboloknya, pulang sudah kenyang dan ada yang dibawa pulang ke rumah. Tapi waktu dia pergi dia tidak tahu mau kemana ini. Kalau kita kan jelas kita keluar rumah langsung pergi ke kantor tak? Ya, jelas alamatnya, jelas kita masuk di ruangan mana, duduk di mana, apa yang kita kerja. Kalau binatang, ya, pokoknya dia jalan saja dan Allah yang berikan petunjuk. Kalau model hidup kita sekedar begitu, bahwa tanggung jawab kita hanya tanggung jawab pulang, bawa sesuatu lalu berikan kepada anak istri, maka sekali lagi, ingatkan diri kita tidak lebih daripada apa yang dilakukan oleh apa yang kita sebutkan tadi. Tetapi lebih dari itu tanggung jawab kita. Dan kalau kita lebih ke dalam lagi, kita harus sadar. Ini bahagian dari bagaimana menjaga Islam di bumi Allah ini. Karena Islam akan hilang di satu tempat ketika hilang dakwah. Lihatlah rumah tangga. Seperti yang kita katakan tadi. Banyak rumah orang Islam, nama masih Islam, tapi dia sudah kosong dari nilai Islam. Sudah kosong dari nilai Islam. Bahkan tidak salat anak-anaknya. Ya. Tidak ada semacam kesadaran, rasa takut. Ini kewajiban, fardu ain, salat. Ada yang tidak salat. Ya, jamaah sekalian. Dan ini semuanya adalah akibat dari kondisi yang terjadi karena lemahnya dakwah. Maka khairiyah dalam ayat ini, kalau kita ingin tetap menjaga dan menjadi umat yang terbaik, dan Islam eksis dan masih ada terus, karena bisa saja Islam hilang di satu tempat, tinggal nama, walaupun dia ada di tempat yang lain. Islam tidak akan pernah hilang di bumi ini. Ya. Saya ingin mengajak kepada semua, terutama yang sudah berkeluarga, ya, mari kita mulai dari rumah kita masing-masing. Ya, di rumah kita ada istri, ada anak-anak, ada siapa yang ada di rumah kita. Ini objek dakwah kita. Tergantung bagaimana kita terdorong untuk punya rasa tanggung jawab dakwah dan tanggung jawab bahwasannya hanya dengan dakwah Islam ini masih ada dalam rumah kita. Ya, akan hilang Islam dari rumah kita kalau kita meninggalkan kerisauan dakwah ini, jamaah sekalian. Kemudian Allah mengatakan dalam ayat ini ukhrijat bisigati ya uf'ila duna fa'ala atau fu'ila, khurijat.
libayani annaha lam takhrud binafsiha, bahwa umat Islam ini tidak muncul tiba-tiba sekonyong-konyong, ya, tapi dia dipersiapkan, dikeluarkan, dihadirkan. Siapa yang mengeluarkan umat ini? Dengan tugasnya, dengan amanahnya, lalu dia menjadi umat terbaik, Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ma buniyal al-fi'lu lil majhul ukhrijat, ya, li laftin nazar lil fi'l wa huwa al-ikhraj. Lianna al-mukhrij laha huwa Allah. Ketika disebutkan kata ukhrij, ya, supaya kita bertanya, siapa yang keluarkan? Siapa yang hadirkan umat ini? Dia tidak dalam bentuk kharajat, tapi ukhrijat. Ya, dalam bentuk sigah majhul. Supaya kita bertanya, siapa yang keluarkan umat ini? Siapa yang hadirkan? Maka tidak lain dan tidak bukan adalah Allah. Wa fi hafdil fa'il idharu anna al-fi'la la yakunu illa minhu subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah dalam ayat ini tidak disebutkan, Allah tidak menyebutkan dirinya, ya, maka kita sampai pada sebuah keyakinan tidak ada yang bisa melakukan ini kecuali Allah. Jadi ketika nama Allah seakan-akan dihilangkan, bukan untuk disepelekan, bahkan litta'zim, untuk kita sampai pada pengakuan bahwa umat ini dihadirkan. Makanya tidak akan kalah umat ini. Siapa yang hadirkan umat ini? Dengan misinya, tidak akan pernah kalah umat ini, tidak akan pernah hilang Islam ini. Siapa yang hadirkan umat ini dengan misinya dakwah amar ma'ruf nahi munkar? Allah, berdasarkan penjelasan ayat ini. Ya, bahkan ada hadis mengatakan akan datang satu masa, ya, Islam akan datang di mana ada matahari siang dan malam. Dia akan masuk ke setiap rumah-rumah yang berada di bukit-bukit dan di lembah-lembah. Dengan kemuliaan orang-orang yang menerimanya dan menjadi muslim, dan kehinaan orang-orang yang menolaknya dari orang-orang kafir. Ya. Jadi biar mereka pakai cara apa saja, dengan sekuat tenaga, semua yang mereka lakukan untuk menghilangkan Islam tidak akan pernah bisa berhasil. Karena yang menghadirkan Islam ini adalah Allah. Makna kata ukhrijat itu bermakna bahwa yang menghadirkan Islam ini adalah Allah. Ya, maunya Allah, tidak mungkin Islam akan hilang, tidak mungkin Islam akan kalah, jamaah sekalian. Bahkan prediksi-prediksi yang kita baca di berbagai tulisan-tulisan, ya, itu Eropa dan Amerika di tahun 2050 akan lebih banyak umat Islam daripada orang-orang selain Islam. Dan sekarang trennya begitu. Ya. Kalau orang Islam kasihan, ada yang murtad, itu biasanya karena persoalan ekonomi. Tapi coba lihat orang-orang mereka yang masuk Islam, orang-orang yang mapan, orang-orang yang kaya, ilmuwan, teknokrat, yang kritis dan menggunakan akalnya dan pikirannya ketika dia membaca Al-Quran. Ya, bahkan gelombang masuk Islam itu justru terjadi paling banyak ketika setelah peristiwa apa ini yang di Menara apa itu? Tanggal 9. Iya. Jadi ada upaya merusak sum'ah Islam, nama Islam. Coba Islam ini merusak. Ya. Tapi sejak itu lebih banyak yang beli Quran dan baca langsung, termasuk peristiwa Gaza kemarin. Banyak orang-orang terkenal, ya, yang masuk Islam. Jadi apa yang mereka bisa lakukan? Mereka sudah menghantam jantungnya Islam supaya terbentuk opini tentang Islam ini bagaimana. Justru disitulah
Islam semakin kuat. Ya. Makanya tidak ada cara mereka lakukan kecuali fitnah dan fitnah terhadap Islam seperti yang terjadi di Inggris hari ini. Jamaah sekalian. Ini hal yang penting. Bahwa Islam ini yang keluarkan adalah Allah, yang hadirkan adalah Allah. Maka dia tidak akan mungkin hilang dan dikalahkan. Kemudian kata linnas fi ta'addiyah al-fi'l bil lam duna ila lil ish'ar bil khususiyati wal qasd la mujarrad al wusul wal intiha. Jadi kata linnas bukan ilan nas. Jadi Allah mengatakan linnas bukan ilan nas agar kita fahami memang agama ini, Islam ini yang dibawa oleh para sahabat untuk semua manusia. Jadi Islam ini agama dakwah. Islam agama dakwah. Ya, bahkan ketika diizinkan perang dalam Islam ini, itu terjadi ketika dakwah ini dilakukan dan ada yang menghalanginya. Maka penghalang ini harus dihilangkan dulu, disingkirkan. Islam agama dakwah, bukan agama yang diam, bukan agama apa itu urusan pribadi, ya, yang masing-masing orang beragama tidak usah disampaikan, tidak usah dibicarakan. Pokoknya kalau kita keluar, simpan dulu itu agama di rumah. Kita keluar, ya pokoknya semua boleh. Ya, nanti pulang ke rumah baru beragama lagi. Kan banyak orang seperti itu sekarang, Pak, tanpa dia sadari. Ya. Masuk masjid dia sholat, tapi kalau keluar masjid sambaran dia bikin. Tidak bersambung antara yang di masjid dengan di luar masjid. Ya. Islam ini ibadah hanya ritual. Padahal kata Allah innas salata tanha anil fahsya wal munkar. Salat yang benar itu yang dilakukan karena dengan iman dan khusyuk mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi Islam ini adalah agama dakwah. Dan tujuan dakwanya adalah manusia semua tanpa kecuali. At-ta'mim fi kalimatin nas li bayani anna kullal bashariyati bihajati ila hadhihi syairati litana'umi bis sa'adah. Manusia tanpa Islam tidak akan pernah bahagia. Dan inilah motivasi kita. Manusia tanpa Islam tidak akan pernah bahagia. Hanya dengan Islam mereka bahagia. Ketika Islam ini dikeluarkan oleh Allah dan objeknya sasarannya adalah manusia, karena hanya dengan Islam ini manusia bahagia. Tentunya yang perlu kita ingatkan dan kita sadari, seperti seorang sales yang menjajakan barangnya, dia sangat pede dan sangat yakin ketika menjelaskan keunggulan barangnya yang dia jual, karena dia sudah pakai. Ya. Artinya dia akan bicara dengan tanpa beban, penuh keyakinan karena yang dia jual itu dia sudah rasakan manfaatnya. Sama dengan Islam. Islam, manusia tidak akan bahagia tanpa Islam. Kita punya kekuatan dan keyakinan menyampaikan ini kepada mereka karena kita sudah merasakan betapa nikmat dan bahagia hidup dengan Islam. Ya, para pemuda, ya, dia tidak seperti di tengah hutan belantara, bingung dan hilang, mencoba sana dan sini, ya, karena mereka sudah menemukan bahwa yang membahagiakan mereka, yang membuat mereka optimis, membuat mereka berharga, membuat mereka bernilai,
Ya, membuat mereka berkarakter adalah Islam, agama ini, dan mereka tidak temukan di tempat yang lain. Ini bagaimana setiap dai, setiap kita, ketika dia menyampaikan Islam, mendakwahkan Islam, bukan sekedar teorinya, tapi datang dari apa yang terdapat dan dia rasakan sendiri tentang Islam ini. Maka itu lebih kuat dalam dakwah, lebih kuat dalam menyentuh jamaah sekalian bagaimana Islam ini sampai kepada manusia. Jadi supaya semua manusia ya merasakan bahwa hanya dengan Islam mereka bahagia. Lidzalika qila fi ma'naha hum khairun nasi linnas. Maka salah satu makna daripada ayat ini, yaitu manusia yang dikeluarkan untuk manusia, mereka adalah sebaik-baik manusia untuk manusia. Kita ini orang Islam sebaik-baik manusia untuk manusia secara keseluruhan. Siapa manusia lain itu yang di luar Islam? Orang Kristen, orang Yahudi, orang-orang apa saja. Manusia terbaik adalah manusia-manusia Islam, dikeluarkan supaya manusia yang lain mereka dekati, mereka ajak, ya, mereka sentuh untuk juga merasakan kebahagiaan seperti yang mereka rasakan. Kita sholat, sujud, ruku, berdiri dengan tumaknina. Ini adalah kebahagiaan yang kita rasakan dan diberikan kepada kita, yang tidak diberikan kepada orang lain di luar agama Islam. Jadi istilahnya kalau kita ingin berdakwah kepada mereka dan meyakinkan mereka, ya, salat kita saja dulu jadi salah satu yang kita rasakan nikmat berislam itu yang kita rasakan dalam salat. Ketika kita berzikir, ketika kita baca Quran, yang tidak mereka rasakan, yang tidak mereka rasakan jamaah sekalian. Ya, jadi Islam itu hidup, bukan sekedar teorinya. Kita hidup setiap hari dengan salat. Ya, dan kita rasakan nikmat itu salat, nikmat itu ruku, nikmat itu sujud. Ya, dalam hadis dikatakan ruku itu makanut ta'zim. Bagaimana seorang yang ketika dia ruku dia merasakan ta'zim kepada Allah. Tidak boleh kita ruku di hadapan manusia, hanya kepada Allah saja kita bisa ruku begini. Ya, tidak boleh kita sampai mapatabe itu bagaimana sampai ke bawah, tidak boleh. Hanya kepada Allah kita boleh lakukan itu. Tidak apa-apa kita permisi, tapi tidak perlu kita tundukkan terlalu tunduk punggung kita. Hanya kepada Allah takzim itu. Dan sujud itu makanut doa, ad-da'wah, perbanyak doa di situ. Nah, saat-saat seperti ini ketika kita sholat adalah saat-saat kita seharusnya merasakan bahagia dan nikmatnya beribadah kepada Allah, bertauhid kepada Allah, beriman kepada Allah. Dan orang lain di luar Islam tidak merasakan itu. Maka inilah salah satu bentuk motivasi dakwah kita, agar orang lain bisa merasakan nikmatnya berislam. Nikmatnya berislam. Ya, makanya ya, sekarang kan apa itu kafe-kafe ya di mana-mana ya. Genzi. Ya, hidup dengan berbagai kafe. Ya, tapi apa yang dibicarakan di kafe itu? Harusnya di tempat-tempat itulah ketika orang berkumpul tidak usah kita undang, tiba-tiba datang orang yang punya keberanian menyampaikan nikmatnya Islam, bahagianya menjadi muslim. Ya. Dan tentunya yang berdakwah kepada mereka bukan orang tua seperti kita, supaya selevel ya, anak-anak muda juga, remaja-remaja juga, supaya frekuensinya sama. Tapi yang remaja dan pemuda ini bisa ceritakan kepada mereka bagaimana bahagia sebagai muslim, bagaimana sholat subuh. Karena sekarang banyak kasihan teman-teman kita, ya, dia bisa begadang sampai jam berapa malam, begitu azan subuh dia pulang ke rumahnya tidur. Ya, starter motor bukan ke masjid Pak, tapi pulang ke rumahnya tidur. Padahal kuatnya begadang dari jam berapa sampai jam berapa. Ya, nah ini bahagian dari dakwah. Dan kami sebenarnya berharap, ya, kita akan datang ini banyak pemuda datang di masjid ini dengar taklim apa semua. Ya, mari bergerak. Ya, datangi kafe-kafe di sekitar tempat kita ini.
Ya, dan mulailah ya mungkin sebarkan brosur-brosur Islam ya, atau minta izin, sampaikan betapa indahnya sholat, siapkan baik-baik, lakukan pergerakan dakwah ya. Tidak boleh kita sekedar monoton, pasif ya, ikut taklim lalu kemudian lingkungan kita tidak berubah ya. Ini banyak pemuda, banyak mahasiswa ya, ini di sekitar masjid ini banyak pondokan-pondokan, ini sasaran-sasaran dakwah kita ya. Kita ajak datang ke masjid, kita datangi pondoknya, kita sampaikan brosur-brosur dakwah, kita mulai, ini bagian dari dakwah. Dan ini salah satu cara kita merawat Islam, menjaga Islam jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Intinya dengan ayat ini sebahagiannya menjelaskan kepada kita Islam tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah padam, tetapi salah satu cara dan salah satu cara dan jalan Islam ini tetap eksis dengan dakwah. Dan dengan dakwah itulah kita akan menjadi umat yang terbaik. Khairiyatu hadhil ummah. Ya, kualitas umat ini sebagai umat terbaik ada pada bagaimana mereka konsisten menjalankan dakwah itu. Dan ketika kita bicara dakwah, mulailah dari yang paling dekat dari diri kita. Rumah kita, tetangga kita, lingkungan kita. Ya. Mudah-mudahan nanti ke depan dari masjid ini keluar ya, apa itu? Kelompok dakwah. Tidak usah jauh-jauh, di sekitar sini saja. Ya. Ini banyak remaja, banyak pemuda yang bisa kita bekali untuk kemudian mereka mendatangi teman-temannya, kawan-kawannya yang belum tersentuh dan belum merasakan nikmatnya betul-betul bagaimana berislam dengan baik, sehingga ya kita bisa memberikan manfaat kepada umat. Dan sekali lagi, satu generasi ketika tidak ada dakwah melahirkan generasi berikutnya, akhirnya generasi ke generasi Islam ini akan menjadi kabur. Karena satu generasi yang kosong dakwah, dia akan melahirkan generasi berikutnya. Apa yang akan dia wariskan kepada generasi berikutnya? Sementara dia tidak punya wawasan tentang Islam. Maka cara untuk menjaga supaya generasi berikutnya ada Islamnya, maka berikan wawasan tentang Islam pada generasi sebelumnya. Ya, dengan dakwah ini supaya ketika dia melahirkan generasi berikutnya itu mengerti tentang Islam karena dia telah diajar dan dipersiapkan oleh generasi sebelumnya sebagai generasi pelanjut. Kalau tidak ada ya estafeta Islam dakwah seperti ini, maka memang di satu tempat Islam akan kabur jamaah sekalian. Seperti yang disebutkan dalam hadis, akan datang satu masa Islam tinggal nama. Tapi bagaimana mereka tahu tentang Islam? Itu masalah yang besar. Sebab utamanya karena tidak ada dakwah. Semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekali lagi, mari menjadi bagian dari dakwah ini. Dan mari kita betul-betul merasakan kita sebagai umat terbaik. Dan pembuktian sebagai umat terbaik itu akan bisa kita lakukan kalau kita peduli dengan dakwah, punya kerisauan dakwah, dan punya program-program dakwah yang kita lakukan betapapun kecil, paling dekat dari kita, termasuk rumah kita masing-masing. Lebih dan kurangnya sekali lagi dimaafkan. Subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.